down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahika Ramadan. Dan ini rekan saya yang bernama Muhammad Fadli Ramadan. dan satu lagi yang bernama Rafli Gali Saputra. kami dari kelompok podcast 1 akan membicarakan tentang bagaimana sih cara mengolah sampah di rumah. Kamu nanya, ya udah, biar aku kasih tahu nih ya. Tapi jangan lupa dengarkan podcast ini sampai selesai ya. Mengelola sampah dengan bijak dapat membantu menyelamatkan lingkungan kita, bener gak sih? Benar. Contohnya dengan cara pengolahan sampah. Apa sih tujuan dari pengolahan sampah itu? Kamu nanya, tujuannya apa? Tujuannya dari pengelolaan sampah adalah supaya sampah memiliki nilai ekonomi atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Contohnya, dengan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, kamu dapat membantu untuk mengejar mimpi menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Sebelum mengerti cara mengelolanya, kita wajib tahu jenis sampah yang sering dikonsumsi di rumah tangga. Ada berapa jenis sampah sih? Ada 2 jenis sampah rumah tangga, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Apa bedanya sih sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah yang mudah terdegradasi sehingga mudah terurai. Contohnya sampah sayuran, daun-daunan, bagian tubuh hewan, sisa makanan, kertas, kayu, dan lain-lain. Dan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terdegradasi sehingga sulit terurai. Contohnya plastik, kaca, logam, kaleng, dan lain-lain. Oke, sekarang di sini kita akan memberitahu bagaimana cara mengelolanya. Sudah tahukah kamu cara mengolah sampah di rumah? Dream Warrior pernah menghitung berapa banyak sampah yang kamu hasilkan setiap hari. Data riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari, sehingga rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per harinya. Jika dikalkulasikan dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Sedihnya lagi, menurut survei Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) dari Badan Pusat Statistik di tahun 2017 menyebutkan bahwa hanya ada sekitar 18,6 rumah tangga yang peduli dengan sampah ketika berbelanja. Misalnya, membawa wadah dan tas berbelanja sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 81,4% rumah tangga di Indonesia menimbun dan menghasilkan sampah setiap harinya. Tidak heran, data jika KLHK menyebut bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 48% dari produksi sampah nasional. Ini persentase rumah tangga di Indonesia berdasarkan penanganan yang paling sering dilakukan. Oke. Kurangnya edukasi mengenai cara mengolah sampah juga membuat masyarakat lebih banyak membakar sampah rumah tangga, berbahaya bagi kesehatan loh. Melansir dari halosehat.com, sampah yang dibakar akan menghasilkan bahan kimia yang akan memuai ke udara serta memicu polusi. Karbon monoksida dan formalin adalah 2 zat utama hasil pembakaran yang paling banyak memicu penyakit pernafasan. Oke, sekarang kita sudah tahu kan tujuan dari pengolahan sampah apa dan apa aja sampah. Sekarang bagaimana cara mengolahnya ya? 1. Pisahkan tempat untuk organik dan anorganik. Sediakan 2 tempat sampah untuk organik dan anorganik. Pisahkan juga sampah-sampah yang kering supaya nantinya bisa kamu daur ulang tanpa terlihat kotor atau bau. 2. Gantikan alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Pasti banyak yang bertanya, gimana cara mengganti plastik yang bisa digunakan sebagai alas tempat sampah atau gimana cara membuang sampah yang benar. Saat sampah sudah dipilah dengan benar, maka kita tidak perlu lagi alas plastik. Kita bisa menggunakan koran, kardus, atau bahkan tanpa alas langsung ke tempat sampahnya. 3. Ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Cara mengolah sampah rumah tangga berbahan organik yang paling ramah lingkungan adalah menjadikannya kompos untuk berkebun. Kalau kamu tidak suka berkebun, kamu tetap bisa menyumbangkan kompos kepada organisasi yang bergerak di bidang perkebunan. Nantinya sampah-sampah ini akan lebih bermanfaat. 4.
mendaur ulang sampah anorganik kering. Kamu bisa membuat DIY. Kata DIY yang kebalikan dari do it yourself dalam bahasa Indonesia memiliki arti lakukan sendiri. Kata atau aktivitas ini sudah lama digunakan secara umum sejak tahun 1950 di Amerika Serikat. Barang-barang seperti botol bekas menjadi pot tanaman, kaleng menjadi tempat menyimpan bambu. Selain itu, kamu juga bisa memilah sampah plastik tertutup seperti botol plastik yang dapat didaur ulang dan sampah plastik terbuka yang jika dihasilkan menjadi biji plastik. Kemudian sampah tersebut diberikan ke bank sampah. Hal ini membantu meringankan kerja para teman-teman pemulung. Memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengolahan minyak. Jangan pernah menuangkan minyak ke saluran pembuangan dapur ya. Minyak sisa yang dibuang di wastafel bisa menyumbat pipa saluran air dan yang bisa lebih buruk bisa mencemari saluran air di seluruh kota. Minyak jelantah ini bisa disumbangkan dengan sebelumnya didinginkan dan diletakkan ke dalam wadah agar menjadi biodiesel yang lebih bersih. Biodiesel adalah bahan bakar Biodiesel adalah bahan bakar non-toksin dan dapat terurai sehingga dapat menggerakkan mesin mobil sekaligus membantu lingkungan. Coba cek salah satu internasi yang mengolah minyak jelantah di belijelatah.com. 6. Mengelola sampah berbahaya. Jangan membuang barang berbahaya dan mengandung kimia seperti baterai atau tinta printer ke tempat sampah biasa. Sampah yang mengandung kimia sangat berbahaya untuk lingkungan. Pisahkan sampah jenis ini dan bawa langsung ke pusat daur ulang sampah sehingga bisa dikelola dengan cara yang tepat. Untuk sampah elektronik yang sudah rusak, kamu bisa mengembalikannya ke perusahaan yang memproduksinya untuk mereka daur ulang menjadi produk elektronik baru. 7. Minimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Hal gampang yang bisa banget kita lakukan adalah kurangi produksi sampah sebisa mungkin. Misalnya belanja ke pasar bawa tas belanja sendiri, lalu kalau pergi bawa alat makan atau tempat minum sendiri supaya tidak ada plastik yang terbuang. Karena sampah sekecil apapun akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Berkontribusi terhadap lingkungan bisa dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita. Belajar mengolah sampah rumah tangga tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga bisa mengasah kreativitas kita dan meningkatkan kepekaan terhadap barang yang kita beli. Yuk sama-sama kita berubah dan kejar mimpi untuk bumi yang hijau dan bersih dari sampah. Ya, terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian pembicaraan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.